Ada acara hari ini peran protein hewani untuk tumbuh kembang anak. Ada susu. Susu apa? Mimi sesungguhnya. Oh, yang bantuin kita hari ini ya. Oke. Mana? Sini. Halo, siapa namanya? Sini. Ayo. Ini dibagiin. Bentar ya. Ayo sayang. Mau nggak sayang? Atau manja? Iya. Ini juga. Iya. Nah, ini juga. Oke, yuk kita mulai acaranya. Iya. Ya. 50 tahun sudah RSUD Arifin Ahmad berdiri, emas pengabdian, unggul pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir dengan membawa putra putri kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ada berbagai macam lomba menarik, ada hal-hal yang bisa digali nanti dengan narasumber spesialis nutrisi. Stunting bukan berarti kalau anaknya kecil itu udah jelas stunting, belum tentu. Kalau orang tuanya bapak ibunya juga genetiknya kecil tapi dia sehat, dia pertumbuhannya tidak terhambat, itu belum tentu stunting. Kalau kita sudah kena stunting, ketahuannya juga sudah lebih dari 2 tahun, tumbuh kembangnya sudah nggak maksimal. Pertumbuhan, perkembangan kecerdasan otak kita maksimalnya tuh sampai 2 tahun. Mungkin nanti lebih jelasnya dengan dokter nanti akan dijelaskan. Konsumsi susu Indonesia termasuk yang terendah di Asia, yaitu lebih kurang 15 liter Bu setahun. Kalau mengenai satu topik yang berjudul adalah peran protein hewani untuk mencegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang pada anak. Apa saja jenis protein yang merupakan kualitas tinggi yang digunakan pada seorang anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya? Dan berikutnya adalah bagaimana dampak gangguan pertumbuhan apabila mempengaruhi pertumbuhan pada seorang anak, dan juga bagaimana kita memonitoring kecukupan ASI dan EPA-ASI diberikan pada seorang anak. Berbicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan, jadi seorang anak itu bukan miniatur dewasa ya, jadi dia ada proses-proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Nah, pertumbuhan sendiri adalah suatu kondisi bertambahnya ukuran fisik, yaitu berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Tadi bicara pertumbuhan dan perkembangan tentu tidak lepas dari pertumbuhan otak pada seorang anak. Nah ini, jadi Ibu bisa lihat ya di sini ya, bagaimana otak itu terjadi perubahan ya. Jadi pertumbuhan otak saat dalam kandungan ibu sampai lahir sekitar 25% otak dewasa. Di dalam kandungan itu otak itu berkembang sampai 25% dari otak dewasa. Nah nantinya akan pada usia 1 tahun 3 kali dari berat badan lahir, dan pada usia 24 bulan bertambah 3-4 kali dari berat badan lahir. Itu untuk berat badan ya. Nah berikutnya bagaimana dengan panjang badan? Berapa sih kenaikan panjang badan pada seorang anak? Nah di sini ibu-ibu ya, pada saat lahir pada 6 bulan naik 25%, pada 12 bulan naik sekitar 50%, dan pada 24 bulan naik 75%. Nah yang kedua adalah perkembangan. Apa itu perkembangan ya? Selain pertumbuhan juga ada perkembangan. Jadi perkembangan adalah meningkatnya fungsi dan kemampuan anak. Jadi motorik kasar, motorik halusnya, bahasa, dan sosialnya itu akan mempengaruhi dari perkembangan pada seorang anak. Yang meriah, 1, 2, 3. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk.